Bab 3191. Stanley berkata, jika kamu butuh bantuanku, minta saja. Spencer menggelengkan kepalanya. Tidak, fokus saja pada persiapan pernikahanmu dengan Tia. Benar, pernikahanmu adalah hal yang utama. Baiklah, urus sisanya, Samuel menambahkan. Preston berpendapat kita harus membicarakan rencana kita, kata Preston. Nicole berpikir sejenak lalu setuju, baiklah, mari kita lakukan ini. Kita akan. Setelah semua orang menyetujui rencana tersebut dan pergi, Nicole kembali ke kamarnya. Jared ada di sana, membaca di meja. Kau membaca. Nicole mendekat, memeluk Jared dari belakang dan bersandar padanya. Jared menutup bukunya dan mendudukkan Nicole di pangkuannya, berbisik, sepertinya kalian semua punya rencana. Ia menduga rapat sudah berakhir karena Nicole sudah kembali. Preston menemukan beberapa informasi berguna bagi kita, Nicole memberitahunya. Jared mengangguk, menyadari pembicaraan mereka sudah selesai. Ia percaya mereka akan memberitahunya saat dibutuhkan. Dia membelai rambutnya dengan lembut dan berbisik, ayo tidur. Aku cukup lelah, Nicole setuju, sambil tersenyum dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Jared menatapnya dengan penuh kasih sayang, lalu dengan hati-hati mengangkatnya dan membawanya ke tempat tidur. Nicole memeluknya erat, tersenyum bahagia, tampak sepenuhnya damai dan gembira. Malam itu sangat gelap. Everett, setelah menemukan tempat untuk bermalam, memandang sekeliling ruangan kecil itu dengan tenang, wajahnya menunjukkan penerimaan. Tuan, sebaiknya kita tinggal di sini dulu, lebih aman, kata Aquala. Ia menyadari Everett tidak senang, jadi ia menekankan pentingnya keselamatan. Everett mengeluarkan suara yang tidak menunjukkan komitmen, menunjukkan ia mengerti maksudnya, meskipun ia tidak senang. Aku mau tidur, kata Doretta sambil menatap mereka sebelum meninggalkan kamar. Ia tahu bahwa Everett yang mengizinkannya tinggal adalah masalah besar dan tidak ingin memaksakan keberuntungannya dengan berlama-lama di sana. Dia tahu tempatnya, kata Aquala dengan nada sedikit dingin, lalu bertanya kepada Everett, Tuan, apakah menurut Anda kita bisa mempercayainya? Tidak masalah, dia tidak punya tempat lain untuk dituju dan mungkin masih bisa membantu, jawab Everett. Ia berpikir, apakah aku bisa mempercayainya atau tidak, itu tidak penting, karena aku tidak ingin dia tinggal bersama kita terlalu lama. Mengerti? Aquala mengangguk. Everett, dengan pandangan agak dingin, bertanya, ada kabar terbaru? Polisi sedang mencarimu, dan keluarga Riddle belum berbuat banyak, anehnya. Mereka semua bertemu di rumah keluarga mereka hari ini, tampak sangat sibuk, Aquala memberitahu. Nicole tahu apa yang sedang kulakukan, kata Everett dingin, menduga dia sudah memberitahu semua orang, mungkin khawatir dia ingin membalas dendam. Memahami apa yang dimaksud Everett, Aquala bertanya pelan, apakah rencana kita masih berjalan? Aku mengincar Ellar. Dengan Doretta di sini, dia pasti akan bereaksi, kata Everett, matanya menunjukkan sedikit rencana. Tetapi Doretta telah menentangnya, apakah dia peduli? Tanya Aquala. Jika kita punya Emma, Everett berkata sambil tersenyum licik, menyiratkan lebih banyak rencananya. Aquala menyadarinya. Itu langkah yang cerdas. Pergi dan istirahatlah, perintah Everett sambil melihat ke arah Aquala. Baik, Tuan, Aquala setuju dan meninggalkan ruangan. Bab 3192. Everett melihat sekeliling ruangan dan memilih untuk duduk di kursi, memejamkan mata untuk beristirahat dan berpikir. Hari berikutnya cerah dan terang. Setelah menurunkan Nicole di Riddle Corporation, mobil Jared perlahan melaju pergi. Tuan Johnston, kami belum menemukan tempat persembunyian Everett. Nyonya Johnston memulai dengan Jerry, dan mereka sudah menguasai Hexton, Max memberitahunya. Jawab Jared, menghargai rincian berguna dari Preston. Tidak mungkin Everett akan segera muncul, tetapi dia juga tidak akan tinggal diam. Dan dengan Aquala bersamanya, dia mengisyaratkan tantangan yang diberikan Aquala. Dia akan menunjukkan dirinya, kata Jared, tampak serius dan bertekad. Max sedikit terkejut. Dia berani keluar sekarang. Dengan polisi yang mengejarnya, orang-orang Zain yang mencari,
dan pengawasan mereka sendiri yang ketat, tampaknya hal itu tidak mungkin. Dia tidak bisa bersembunyi selamanya, Jared yakin. Everett telah bersembunyi cukup lama, tetapi sekarang kembali ke Sanjoto, dia tidak ingin hanya menunggu. Sumber dayanya terbatas, yang berarti dia harus segera bertindak. Apa rencana kita? Max bertanya dengan lembut. Jared percaya bahwa jika Everett memang merencanakan sesuatu, itu bisa menjadi kesempatan mereka untuk menangkapnya. Awasi Doretta dengan seksama, perintahnya dengan tajam. Max memahami strategi itu dan setuju. Everett pasti punya rencana untuk Doretta, atau dia tidak akan mau repot-repot menjaganya. Di Riddle Corporation, Nicole menatap Patricia, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Kembalilah dan beristirahatlah untuk saat ini. Everett tidak akan pergi jauh. Saya khawatir jika kita tidak segera menangkapnya, dia mungkin masih mengancam keselamatan semua orang, jawab Patricia, wajahnya pucat. Dia telah menghabiskan sepanjang malam mencari Everett tetapi tidak ada jejaknya, jadi kecemasannya terlihat jelas. Baiklah, yang paling kau butuhkan sekarang adalah istirahat. Lihatlah dirimu sendiri, bahkan jika Everett ada di depanmu, apa yang mungkin bisa kau lakukan? Jangan lupa, dia punya Aquala di sisinya, kata Nicole dengan nada agak pasrah. Dia memahami kekhawatiran Patricia, tetapi dia tahu bahwa kecemasan saja tidak akan menyelesaikan situasi. Tapi Patricia mencoba protes namun terdiam melihat tatapan tegas Nicole. Jika kau tidak ingin kembali ke apartemen, pergilah ke kamar kecil. Sekarang, tugas utamamu adalah beristirahat. Nicole bersikeras, menekankan pentingnya Patricia beristirahat. Mengingat kondisi fisik dan mental Patricia, ia perlu memulihkan diri agar tidak kewalahan oleh tekanan yang sangat besar. Baiklah, Patricia menyetujui dengan enggan. Setelah melihat Patricia pergi, Nicole mendesah pelan dan menggelengkan kepalanya. Ia tahu bahwa sangat penting bagi Patricia untuk beristirahat dengan baik dan memulihkan tenaganya untuk menghadapi tugas-tugas yang akan datang. Sorenya, setelah makan siang bersama Lulu, Nicole kembali dan mendapati Patricia telah bangun dari tidurnya. Waktunya tepat sekali, kami membawakan makan siang untukmu, kata Lulu sambil menyerahkan kotak makanan bawa pulang kepada Patricia. Terima kasih, Patricia menerima kotak makanan itu dengan penuh rasa terima kasih. Nicole mengamati Patricia, yang tampak jauh lebih baik setelah beristirahat. Terima kasih, aku merasa jauh lebih baik sekarang, kata Patricia, merasa bersyukur. Ia tidak menyadari betapa lelahnya ia sebelumnya, tetapi sekarang setelah ia memiliki kesempatan untuk bersantai, ia dapat merasakan pikirannya menjadi lebih jernih. Bagus, Nicole mengangguk. Masih ada pekerjaan yang lebih penting yang harus diselesaikan nanti. Ya, jawab Patricia. Lulu tersenyum dan mengingatkan, sana makan dulu. Baiklah, jawab Patricia sambil membawa kotak bekalnya ke ruang istirahat. Bab 3193. Nicole, ada kabar terbaru tentang apa yang Preston sebutkan kemarin? Tanya Lulu. Belum, tapi Everett tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jawab Nicole, matanya menunjukkan kekhawatiran. Ia yakin bahwa saat ini, Everett akan merasakan tekanan yang paling besar. Apa sih yang disembunyikan Everett? Lulu bertanya-tanya, heran karena meskipun banyak orang mencarinya begitu lama, mereka tetap tidak dapat menemukannya. Nicole menyipitkan matanya, berpikir keras. Aquala pasti sangat terampil, katanya, bertanya-tanya bagaimana Everett berhasil mendapatkan orang yang cakap seperti itu di pihaknya. Lulu mengangguk, dia benar-benar misterius dan terampil. Dia menyembunyikan Everett dengan sangat baik sehingga tidak ada yang bisa menemukannya. Nicole menambahkan, orang-orang yang bisa bersembunyi seperti ini pasti sangat pandai menghindari pengawasan dan juga ahli dalam menyamarkan diri. Ia menduga begitulah cara anak buah Everett berhasil bersembunyi dari semua orang yang mencari mereka. Nona Riddle, saya juga berpikir begitu, Patricia menimpali ketika memasuki ruangan, menangkap akhir kata-kata Nicole. Apakah itu berarti akan lebih sulit untuk menemukannya? Tanya Lulu, alisnya berkerut karena khawatir. Betapapun sulitnya, kita harus menemukannya. Nicole menegaskan, tatapannya tajam dan penuh tekad. Ruangan itu hening selama beberapa detik sebelum Patricia memecah ketegangan.
Nona Riddle, saya sedang menuju Bangkok sekarang. Meskipun sudah beristirahat sepanjang pagi, dia masih merasa cemas dengan situasi Ellar. Baiklah, jawab Nicole dengan tenang. Patricia mengangguk dan segera meninggalkan ruangan. Jelas sekali Patricia sangat mengkhawatirkan Ellar, kata Lulu, ekspresinya melembut. Ia mengira semuanya sudah tenang, tetapi pelarian Everett membuat mereka lengah. Ia menambahkan dengan nada bercanda, Everett pasti sama sulitnya dibunuh seperti kecoa. Memang, LR berada dalam bahaya yang lebih besar secara komparatif, kata Nicole, suaranya diwarnai kekhawatiran. Meskipun dia telah mempertimbangkan kemungkinan Everett membalas dendam pada anggota keluarga Riddle, keadaan saat ini memperjelas bahwa LR adalah target yang paling mungkin. Kau benar, Everett pasti mengira LR adalah target yang mudah, tapi lihatlah hasilnya. Lulu mengangkat bahu, menyiratkan bahwa Everett pasti sangat kesal terhadap LR sekarang. Mari kita semua fokus pada tugas kita tidak bisa menghentikan semuanya hanya karena Everett. Kita harus benar-benar siap, tetapi kita tidak bisa mengabaikan tanggung jawab kita yang lain, Nicole memutuskan. Memastikan kesiapan yang matang sangat penting, tetapi melanjutkan pekerjaan mereka seperti biasa juga penting. Baiklah, aku akan kembali bekerja, Lulu mengangguk setuju. Meskipun dia khawatir dan berniat untuk menanyakan hal-hal ini, dia juga mengakui keterbatasannya dalam memberikan bantuan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk fokus pada urusan perusahaan, dengan harapan dapat meringankan sebagian beban Nicole. Nicole menghela napas dan mengangkat telepon untuk menelepon Zain. Nicole, terdengar suara Zain. Setelah memberitahu Zain tentang situasi tersebut, Nicole berbicara dengan lembut, kita perlu mengawasi Aquala dan juga Everett. Aku curiga dia mungkin memanfaatkan Doretta untuk keuntungannya. Aku mengerti. Aku juga sudah mempertimbangkan kemungkinan itu, jawab Zain. Itu meyakinkan, kata Nicole, merasa agak lega. Setelah ragu sejenak, Zain bertanya, apakah semuanya baik-baik saja di rumah? Tidak apa-apa. Kurasa karena semua orang sudah tahu karakter dan metode Everett, mudah bagi mereka untuk menerima situasi ini, jawab Nicole. Sudah sepantasnya kita memperingatkan semua orang agar berhati-hati. Sementara mereka berspekulasi tentang langkah Everett selanjutnya, tetap penting untuk tetap menjaga tindakan pencegahan yang diperlukan. Situasi ini mungkin agak rumit, kamu juga harus berhati-hati, saran Nicole. Zain menjawab sambil tertawa kecil, jangan khawatir, aku akan lebih khawatir kalau dia tidak muncul. Baiklah, hati-hati, kata Nicole sambil tersenyum tipis sebelum berpamitan. Selamat tinggal, Zain mengakhiri panggilannya. Setelah semuanya tersusun rapi, Nicole menarik napas dalam-dalam dan mengambil dokumen di sampingnya, siap untuk menangani tugas berikutnya. Bab 3194. Tugas Nicole selanjutnya hanyalah menunggu. Saat hari mulai senja, Nicole meninggalkan kantor untuk menjemput Nolan dan Lana bersama Jared. Karena Tia dan Stanley sibuk dengan persiapan pernikahan mereka, pasangan itu memutuskan untuk menjemput anak-anak secara pribadi. Nanti saja kita ajak anak-anak ke taman hiburan, satu usul Nicole pada Jared. Kedengarannya bagus, jawab Jared lembut, selalu senang mengikuti ide-idenya. Setelah menjemput Nolan dan Lana, Nicole memberitahu mereka saat mereka masuk ke mobil, kita tidak akan pulang dulu. Bagaimana kalau kita pergi ke taman hiburan untuk bersenang-senang? Yayai, Nolan dan Lana setuju dengan gembira. Nicole tersenyum sambil membelai rambut anak-anak dengan penuh kasih sayang. Mereka tidak melindungi Nolan dan Lana dari kejadian hari sebelumnya. Meskipun anak-anak tidak menyuarakan kekhawatiran, Nicole merasakan mereka mungkin merasa stres. Ia yakin bahwa hal-hal seperti itu tidak boleh disembunyikan dari mereka, karena ia merasa akan lebih baik jika mereka sadar dan mungkin dapat lebih waspada, terutama karena keselamatan mereka dapat terancam. Ibu, bolehkah kami makan es krim di sana? Lana mendongak dengan penuh harap, matanya penuh harap. Tentu saja, jawab Jared sambil mengangkat Lana dan mengetuk hidungnya dengan nada jenaka. Lana berseri-seri karena bahagia, memeluk Jared. Terima kasih, ayah. Wajah Jared berseri-seri dengan senyum penuh kasih sayang. Melihat ekspresi gembira anak-anak, Nicole merasa lega.
Syukurlah, situasi tersebut tidak berdampak negatif pada Nolan dan Lana. Di taman bermain, Nicole dan Jared, bersama dengan Nolan dan Lana, terlibat dalam berbagai wahana dan permainan yang disukai anak-anak. Sebelum mereka menyadarinya, langit telah gelap sepenuhnya. Sambil menyeka keringat di dahi Nolan dan Lana, Nicole berkata dengan lembut, "Sudah malam. Bagaimana kalau kita ajak kalian makan malam dan membelikan es krim?" Oke, Nolan dan Lana setuju dengan gembira. Setelah makan malam, kita pulang saja, Nicole menambahkan. Baiklah, Nolan dan Lana mengangguk setuju. Mereka memang sudah bermain cukup lama, dan sudah terlambat untuk keluar. Setelah mentraktir Nolan dan Lana dengan es krim, Jared dan Nicole memilih restoran terdekat untuk makan malam cepat. Saat keluar dari restoran, jalanan sudah diterangi lampu neon. Sambil menggendong Nolan dan Lana, mereka kembali ke mobil dan menuju ke kediaman Riddle. Tuan dan Nyonya Johnston, lalu lintas agak macet, harap bersabar, Max tiba-tiba berkata. Nicole dan Jared bertukar pandang, lalu masing-masing memeluk Nolan dan Lana dengan erat. Mereka mengerti isyarat Max, sebuah mobil mengikuti mereka. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut agar tidak membuat Nolan dan Lana khawatir. Mobil itu menambah kecepatan, sementara Max berusaha menghindari kendaraan yang membuntuti mereka. Dia tidak yakin siapa yang ada di belakang mereka, tetapi diikuti mengharuskan kehati-hatian, terutama dengan Nolan dan Lana di dalam mobil. Membunyikan alarm memang bisa membuat mereka takut. Ayah, aku merasa sedikit pusing, kata Lana, mungkin merasa mual karena mengemudi dengan cepat dan tidak merata. Jared memeluk Lana lebih erat, menenangkannya dengan lembut, bertahanlah, kita akan segera pulang. Baiklah, wajah kecil Lana memucat saat dia memeluk Jared. Max mencoba menjaga mobilnya tetap stabil, tetapi kecepatan tinggi membuatnya sulit untuk mempertahankan perjalanan yang mulus. Bab 3195. Setelah beberapa saat, Max secara bertahap memperlambat mobilnya. Nicole melirik melalui kaca spion, memperhatikan bahwa mobil yang mengikuti mereka tidak lagi mengejar. Saat tiba di kediaman Riddle, Nicole, bersama Nolan dan Lana, keluar dari mobil terlebih dahulu. Jared memberi perintah pada Max, cari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Ya, jawab Max hormat. Setelah Max pergi untuk menyelidiki, Jared masuk ke dalam rumah. Mengetahui bahwa Jared telah mengirim Max untuk menyelidiki masalah tersebut, Nicole tidak bertanya lebih lanjut. Sebaliknya, ia dan Jared membawa Nolan dan Lana ke atas. Hari berikutnya cerah dan terang. Setelah mengantar Nolan dan Lana ke taman kanak-kanak, mobil Jared melaju pergi. Tuan Johnston, Nyonya Johnston, orang-orang yang mengikuti kita tadi malam tampaknya adalah anak buah Lawrence, Max melaporkan sambil sedikit mengernyit. Lawrence. Nicole tampak terkejut. Mengapa Lawrence menyuruh orang-orangnya mengikuti kami? Apakah kamu tahu apa maksudnya? Suara Jared terdengar dingin, novel drama. Max ragu-ragu sebelum menjawab, setelah menyadari kami melihat mereka pergi. Tidak ada tindakan lebih lanjut. Mungkinkah mereka sedang memeriksa Nolan dan Lana? Max berspekulasi bahwa karena Lawrence seringkali datang secara diam-diam ke taman kanak-kanak untuk menjenguk Nolan dan Lana, mungkin dia telah mengatur agar orang lain mengawasi, mengingat Nicole dan Jared sekarang yang melakukan penjemputan. Itu tidak mungkin, Nicole menepis gagasan itu. Dia merasa jika Lawrence hanya ingin memeriksa Nolan dan Lana, dia tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak perlu. Dia bisa datang sendiri, dan dia tidak akan bisa bertindak melawannya hanya karena itu. Selama ini, Lawrence hanya diam-diam mengawasi anak-anak tanpa menunjukkan dirinya atau memberitahu mereka tentang kehadirannya. Jadi menurutmu apa sebenarnya yang sedang dia lakukan? Tanya Max dengan bingung. Belum yakin, tapi awasi dia mulai sekarang, saran Nicole kepada Max. Meskipun dia tidak bisa memahami maksud Lawrence, tetaplah bijaksana untuk bersikap hati-hati. Mengerti, kata Max. Jared dengan lembut menggenggam tangan Nicole, menawarkan gerakan menenangkan. Nicole tersenyum tipis pada Jared, memahami jaminannya bahwa mereka akan menjaga Nolan dan Lana tetap aman. Setibanya di Riddle Corporation, Nicole keluar dari mobil. Setelah melihat Nicole memasuki gedung perusahaan,
Jared bersandar di kursinya, tatapannya menajam saat ia memberi instruksi, ayo pergi. Max menyalakan mobilnya lalu menambahkan, aku akan mengatur seseorang untuk mengawasi Lawrence. Temukan orang yang tadi malam, perintah Jared dengan nada rendah. Tetapi, Max ragu-ragu, khawatir hal ini mungkin akan membuat Lawrence waspada dan mungkin membuatnya takut. Setelah memikirkannya, Max melirik Jared lewat kaca spion, bertemu dengan tatapan dinginnya, dan secara naluriah menjawab, ya, Tuan. Saat Max mengalihkan pandangannya, dia dalam hati mengakui bahwa Jared mungkin tidak keberatan memberitahu Lawrence, bahkan mungkin bermaksud mengirimi Lawrence peringatan. Sambil bersandar, Jared memandang keluar jendela mobil, ekspresinya tak terbaca dan dingin. Sementara itu, sesampainya di kantornya, Nicole duduk di mejanya. Ketika Lulu membawa beberapa dokumen, dia memperhatikan kulit Nicole yang pucat dan bertanya dengan khawatir, ada apa? Tidak apa-apa, Nicole menggelengkan kepalanya, lalu menatap Lulu dan bertanya, apakah semuanya berjalan lancar di pihakmu? Semuanya baik-baik saja, jangan khawatir, Lulu meyakinkannya. Bagus, Nicole mengangguk, bersiap memulai hari kerja berikutnya. Bab 3196. Lulu melirik Nicole dan merendahkan suaranya, lalu berkata, kamu kelihatan agak aneh. Apakah kamu khawatir dengan Everett? Tidak, Nicole sedikit melengkungkan bibirnya, memilih untuk tidak menceritakan situasi Lawrence kepada Lulu, tidak ingin Lulu ikut khawatir. Lalu, apakah sudah ada kabar dari Everett? Lulu mengerutkan kening, menyadari betapa pandainya Everett menyembunyikan dirinya. Nicole mendesah. Masih belum ada kabar. Aku penasaran bagaimana keadaan Patricia. Ya, sungguh membuat frustrasi karena tidak tahu apa yang sedang dilakukan Everett, keluh Lulu. Nicole meyakinkannya dengan pandangan sekilas. Patricia akan memberitahu kami jika ada berita. Aku hanya khawatir pada Patricia dan Ellar, keluh Lulu, menyadari bahwa hanya dengan menyelesaikan masalah Everett, segalanya akan tenang. Kita tunggu sebentar lagi saja, kata Nicole, matanya sedikit menyipit. Hanya itu yang bisa kita lakukan, keluh Lulu. Dengan Everett yang tetap bersembunyi, mereka memang tidak berdaya. Di Bangkok, Patricia meletakkan dokumen di meja Ellar. Terima kasih. Setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya, Ellar menatap Patricia dan berkomentar, Everett selama ini pendiam. Dia benar-benar bisa tetap tenang. Semakin pendiam dia, semakin berbahaya jadinya, Patricia memperingatkan Ellar. Ellar mengangguk. Aku mengerti, tapi aku tetap berharap dia segera muncul. Meski berbahaya, hal itu masih lebih baik daripada berada dalam situasi penuh harap saat ini. Apa yang paling mereka butuhkan sekarang adalah menangkap Everett, daripada membiarkannya terus bersembunyi tanpa henti. Memang aneh jika dipikir-pikir. Ini tidak seperti gaya Everett biasanya. Mungkinkah dia berencana untuk menyelinap pergi lagi? Patricia merenung. Mengerutkan kening. Tetapi menurut Nicole, Everett sudah terpojok dan tidak mungkin meninggalkan Hustuaberg lagi. Pokoknya, berhati-hatilah, Ellar mengingatkan Patricia. Ia merasa bahwa semakin tenang Everett, semakin waspada mereka. Ya, dan dengan begitu banyak orang yang menonton, kita akan diberitahu jika ada pergerakan, bisik Patricia. Ellar dan Patricia saling pandang dan tersenyum penuh pengertian. Meskipun mereka harus selalu waspada, mereka mengerti bahwa tidak perlu terlalu cemas. Tepat saat itu, telepon Patricia berdering. Dia sedikit mengernyit saat mengenali nomor itu. Setelah ragu-ragu sejenak, Patricia menjawab panggilan itu, halo. Apa, benarkah? Baiklah, aku mengerti. Patricia menutup telepon dengan ekspresi dingin, novel drama. Ada apa? Ellar segera menjadi waspada, bertanya-tanya apakah ada berita tentang Everett. Setelah melirik Ellar, Patricia menggertakkan giginya, mencoba menenangkan diri. Tidak apa-apa, hanya ada beberapa masalah di kantor pusat. Aku harus ke sana. Apakah ini tentang Charlie? Ellar mengerutkan kening. Meski begitu, bukankah Jared sudah menyetujui kepergianmu dari Regu? Dia tidak melihat perlunya Patricia pergi ke sana. Dia mengerti kekhawatirannya terhadap saudaranya Charlie,
Tetapi sekarang setelah dia keluar dari regu, rasanya tidak pantas baginya untuk pergi ke sana begitu saja. Tidak apa-apa, aku akan memeriksa saja, kata Patricia sambil mencari alasan tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut kepada Ellar, lalu bergegas pergi. Hei, tak mampu menghentikan Patricia, Ellar hanya bisa menyaksikan kepergiannya. Meskipun Ellar agak khawatir, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Charlie tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Patricia dan membiarkannya pergi. Setelah meninggalkan gedung Baikop, Patricia sebenarnya tidak akan menemui Charlie. Pesan yang diterimanya tidak ada hubungannya dengan Charlie, tetapi terkait dengan Doretta. Dia tidak ingin Ellar khawatir, jadi dia tidak memberitahunya. Meskipun Everett tidak muncul, Doretta muncul, dan dia bahkan telah menghubungi Emma. Patricia merasa perlu untuk memeriksa situasi, jika Doretta mengancam Emma, dia akan ada di sana untuk membantu melindunginya tepat waktu. Bab 3197. Tak lama kemudian, Patricia tiba di lokasi yang telah diperingatkan kepadanya, namun Emma tidak terlihat dimanapun. Dia belum datang. Patricia mengerutkan kening dan bertanya. Ini, kami juga merasa aneh. Kami sudah mengirim seseorang untuk memeriksanya. Tepat saat Seth selesai berbicara, teleponnya berdering. Setelah dia menjawab panggilan itu, ekspresinya berubah serius. Apa? Patricia segera mengambil telepon darinya dan menekannya untuk meminta keterangan lebih lanjut. Apa yang terjadi? Kita telah tertipu. Doretta mengubah lokasi pertemuan di menit-menit terakhir, dan sekarang Emma dan Doretta telah menghilang, keluh orang di telepon itu. Pergi periksa. Patricia mengucapkan dua kata dengan dingin lalu menutup telepon. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seth merasa kesal karena mereka baru saja kehilangan jejak. Patricia merasa sedikit panik tetapi memaksa dirinya untuk tetap tenang, ini bukan saatnya untuk kehilangan ketenangannya. 15 menit kemudian, Patricia kembali ke Riddle Corporation. Setelah bergegas ke kantor Nicole, dia segera menyampaikan situasinya. Ekspresi Nicole sedikit berubah, tetapi dia segera menenangkan diri dan berkata, mereka mungkin mencoba menggunakan Emma untuk mengancam Ellar. Emma tidak akan berada dalam bahaya untuk saat ini. Mengapa Nyonya Riddle begitu ceroboh? Mengapa dia menghindari petugas keamanan kita? Patricia mengeluh. Dia tidak mengerti mengapa Emma pergi menemui Doretta sendirian meskipun mengetahui risikonya. Kemungkinan besar Doretta mengatakan sesuatu, dan Emma, yang khawatir tentang Doretta, tidak berani membawa siapapun bersamanya. Nicole berspekulasi, novel drama. Patricia agak cemas. Aku ingin tahu kapan akan ada berita tentang Everett. Pergi dan temui Ellar. Kau pasti akan mendapat kabar jika tinggal bersamanya. Nicole memberitahu Patricia. Ya, Bu Riddle. Patricia menjawab dan pergi. Nicole menggigit bibirnya sedikit, khawatir pada Emma, tetapi tahu bahwa ketenangan sangat penting saat ini. Ia yakin bahwa karena Everett telah menangkap Emma, ia tidak akan menyakitinya sebelum mencapai tujuannya, dan itulah kesempatan mereka. Mereka perlu mengulur waktu, berharap dapat menyelamatkan Emma dengan selamat. Untuk mencapai ini, kerja sama Ellar mungkin sangat penting. Setelah cepat-cepat mengatur pikirannya, Nicole menelepon Ellar dan menjelaskan situasinya dengan jelas, memberinya instruksi mengenai langkah selanjutnya. Baiklah, aku mengerti, Nicole, jawab Ellar, suaranya terdengar serius. Kamu harus tetap tenang sekarang. Kita akan bekerja sama untuk menyelamatkan Emma, Nicole menasihati dengan lembut. Baiklah, Ellar berhenti sejenak, lalu bertanya, Patricia pergi lebih awal karena ini, bukan? Dia dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa panggilan yang diterima Patricia pasti tentang situasi ini, dia pergi sendiri tidak ingin dia khawatir, tetapi sayangnya, usahanya tetap tidak berhasil. Saya sudah meminta Patricia untuk kembali. Berkoordinasilah dengan baik dengannya, jawab Nicole. Baiklah. Setelah mengiyakan, Ellar mengakhiri panggilannya. Mendengar bahwa Ellar relatif tenang, Nicole merasa agak lega, berpikir bahwa selama Ellar tetap tenang, mereka dapat melanjutkan tindakan yang direncanakan untuk sementara, merasa masih ada harapan. Setelah beberapa waktu, Patricia kembali ke Baikop. Melihat ekspresi Ellar, Patricia langsung mengerti dan berkata lembut, kau sudah tahu. Nicole meneleponku,
Jawab Ellar. Maaf, aku tidak menyangka Doretta akan mengubah tempat pertemuan di menit-menit terakhir, dan aku tidak sempat bertemu ibumu. Dan sekarang, mereka bahkan tidak tahu keberadaan Emma. Bab 3198. Ini bukan salahmu. Ellar menatap Patricia, matanya serius. Tapi bisakah kau berjanji padaku bahwa di masa depan, kau tidak akan menyembunyikan situasi berbahaya dariku? Ini tentang Doretta yang menipu Emma, bukan jebakan yang dipasang untuk mereka. Jika itu jebakan, bahkan jika Patricia pergi, dia mungkin sudah jatuh ke dalamnya, dan mereka berdua bisa berada dalam bahaya. Kami akan menemukan cara untuk menyelamatkan Nyonya Riddle. Tenang saja, Patricia menghibur Ellar. Baiklah. Ellar mengangguk, tatapannya tertuju pada telepon. Yang Ellar harapkan sekarang adalah teleponnya berdering, membawa kabar dari Everett. Sekalipun itu ancaman, itu akan menjadi kabar baik baginya. Selama Everett bersedia bernegosiasi, Emma akan aman untuk sementara waktu. Ellar siap menyerahkan segalanya untuk memastikan Emma kembali dengan selamat. Ellar, pintu kantor tiba-tiba terbuka, dan Emery bergegas masuk. Emery. Ellar, yang tampak pucat, menyapa Emery, menyadari dari ekspresinya bahwa dia menyadari situasi tersebut. Sudah ada kabar. Emery mengerutkan kening pada Ellar. Ellar menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Jadi, kita tunggu saja. Emery tampak frustrasi. Tidak ada pilihan lain, kata Ellar pasrah, tahu bahwa mereka bahkan tidak berani mencari Emma secara menyeluruh. Takut hal itu akan memancing Everett melakukan sesuatu yang drastis. Emery, Dexter menimpali, mencoba menenangkannya, sudah kubilang jangan panik dulu. Ayah juga di sini. Mata Ellar sedikit memerah, merasa telah mengecewakan Dexter dan Emery. Jangan khawatir, Everett akan menghubungimu. Apapun yang dia inginkan, kau harus menyetujuinya. Kita harus memastikan ibumu kembali dengan selamat. Dexter menasihati Ellar. Dia tahu bahwa mereka tidak punya tuntutan lain sekarang, yang terpenting adalah kembalinya Emma dengan selamat. Ini salah kami. Kami tidak pernah menduga Doretta akan berani menyakiti Emma, Patricia mengungkapkan rasa bersalahnya. Ia berpikir dalam hati, kalau saja ia tahu Doretta akan dengan kejam mengincar Emma, ia tidak akan setuju merahasiakan niat Doretta dari Emma, dan Emma tidak akan mudah mempercayai Doretta. Doretta yang melakukannya. Dexter benar-benar terkejut. Dia disuap oleh Everett. Ellar menjelaskan seluruh situasinya. Dia khawatir Emma tidak akan sanggup menanggung pengkhianatan Doretta, jadi dia berbohong tentang keberadaannya. Namun, dia tidak menyangka hal ini malah akan membuat Emma dalam bahaya. Dia benar-benar tidak berperasaan. Gerutu Dexter dengan marah. Kemudian, tubuhnya menegang dan pingsan. Ayah. Emery dan Ellar yang panik, mendukung Dexter dan kemudian memanggil ambulans untuk membawanya ke rumah sakit. Saat senja tiba, Nicole dan Lulu mengunjungi rumah sakit setelah pulang kerja. Paman Dexter, apakah keadaanmu sudah lebih baik? Tanya Nicole. Ia meletakkan sekeranjang buah dan bertanya tentang kondisi Dexter dengan khawatir. Tidak apa-apa, aku hanya sedikit kewalahan, jawab Dexter, yang masih terlihat agak lemah. Dia terlalu cemas, khawatir tentang Emma, dan berita tentang Doretta membuatnya pingsan karena marah. Dokter bilang dia akan baik-baik saja jika beristirahat beberapa hari, jelas Ellar. Dia lalu mengerutkan kening dan menambahkan, Nicole, Everett masih belum meneleponku. Apa yang sedang direncanakannya? Semua orang yang hadir mengetahui kebenarannya, jadi Ellar tidak merasa perlu menyembunyikan informasi apapun. Jangan khawatir, dia hanya menunggu kamu menjadi cemas. Nicole melirik Dexter dan berkata, sekarang dia mungkin tahu Paman Dexter dirawat di rumah sakit, kurasa dia akan segera meneleponmu. Tepat setelah dia berbicara, telepon Ellar berdering. Melihat Everett yang menelepon, Ellar langsung menjawab dan berteriak, Everett, kalau terjadi apa-apa sama ibuku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kita ketemu di ruang bawah tanah parkir Baikok. Datang sendiri saja, kata Everett lalu menutup telepon. Bab 3199. Ellar tertegun sejenak, mendengarkan nada sambung dari telepon. Apa katanya? Tanya semua orang serentak.
Dia ingin aku pergi ke tempat parkir mobil Baikok, jawab Ellar dengan agak ragu. Lalu, apa yang kita tunggu? Ayo, kata Emery, yang sudah bergerak untuk membawa Ellar bersamanya. Dexter tampak bersemangat untuk meninggalkan ranjang rumah sakit dan bergabung dengan mereka. Dia memintaku datang sendiri, kata Ellar dengan nada bingung. Ruangan itu berubah menjadi sunyi senyap, udara dipenuhi kecemasan. Kamu tidak bisa pergi sendirian, Patricia adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Bagaimanapun, ia memutuskan untuk mengikuti Ellar. Ia merasa bahwa pergi sendirian tidak akan menyelamatkan Emma dan malah bisa membahayakan dirinya sendiri. Tetapi jika aku membawa seseorang bersamaku, Everett mungkin tidak akan muncul, atau dia mungkin akan menyakiti ibu, kata Ellar dengan cemas. Dia bersedia mempertaruhkan keselamatannya sendiri jika itu dapat menjamin keselamatan Emma. Lalu apa yang harus kita lakukan? Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian, Lulu mengungkapkan kekhawatirannya, menyoroti dilema yang mereka hadapi. Biarkan Ellar pergi sendiri. Berikan apapun yang dia mau, kata Dexter, prioritasnya jelas. Tidak ada yang penting selama istrinya aman. Tapi bagaimana jika Everett masih menolak untuk melepaskannya atau bahkan menangkap Ellar setelah mendapatkan apa yang diinginkannya? Bukankah kita akan lebih dirugikan? Kekhawatiran itu jelas, menunjukkan potensi risiko dalam keputusan mereka. Wajah Dexter memucat, keinginannya untuk menyelamatkan Emma begitu kuat, tetapi dia juga tidak ingin Ellar berada dalam bahaya. Aku akan pergi dengan Ellar. Patricia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kamu sebaiknya tinggal di rumah sakit dan menunggu kabar dari kami. Setelah berbicara, Patricia melihat ke arah Nicole dan berkata, Nona Riddle, Everett pasti sudah mengatur agar orang-orang mengawasi kita, jadi kita tidak boleh melakukan tindakan gegabah. Dia mengerti bahwa jika mereka mengatur banyak orang untuk menemani Ellar, tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Everett. Selain itu, dengan Emma di tangan Everett, mengatur sekelompok besar orang hanya akan membuat mereka diancam oleh Everett, memaksa mereka untuk menahan diri. Nicole berpikir sejenak lalu setuju, baiklah, tapi hati-hati. Dimengerti. Patricia mengangguk. Biarkan Ellar pergi dulu. Aku akan mencari cara untuk keluar lewat pintu belakang dan kemudian menemuinya. Dengan cara ini, tidak akan terlihat jelas bahwa Ellar membawa seseorang bersamanya. Semua orang terdiam, tampaknya terperangkap dalam keraguan dan konflik. Patricia sudah menoleh ke Ellar dan berkata, ayo pergi. Jangan khawatir, aku akan membawa Nyonya Riddle kembali. Ellar menatap Patricia dan mengangguk. Baiklah, ia tahu tidak ada pilihan lain sekarang, dan jika Patricia dapat membantunya, mungkin memang ada harapan untuk menyelamatkan Emma. Saat keduanya dengan tegas pergi, Dexter akhirnya tersadar dari lamunannya, dan bergumam, mungkinkah ada bahaya? Paman Dexter, biar mereka saja yang mengurusnya. Kita diawasi di sini, jadi kita tidak boleh gegabah, atau bisa membahayakan Emma, Nicole menghibur. Ini adalah tindakan terbaik yang mereka miliki, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu dan mempercayai Patricia dan Ellar. Ayah, sebaiknya ayah istirahat. Mereka bisa mengatasinya, desak Emery, menyadari bahwa tidak ada pilihan yang lebih baik. Dexter mendesah, menganggukkan kepalanya dengan ekspresi khawatir. Meskipun khawatir, tidak ada yang bisa ia lakukan selain menunggu. Nicole, haruskah kita diam-diam meminta bantuan seseorang? Tanya Lulu, yang juga merasa agak gelisah. Bab 3200. Saya akan meminta Charlie untuk mencoba, tetapi kemungkinannya kecil. Paling banter, dia mungkin bisa memberikan bantuan, kata Nicole. Everett selalu berhati-hati, dan Patricia sudah kesulitan menghindari pengawasan mereka. Jika Charlie membawa orang bersamanya, mereka mungkin akan ketahuan. Meminta dia untuk mendukung mereka masih membantu, kata Lulu, matanya berbinar penuh harap, berpikir itu mungkin bisa mengurangi sebagian bahaya. Nicole menelepon Charlie, menjelaskan situasinya, dan memintanya untuk bertemu dengan Patricia. Semoga saja semuanya berjalan lancar, doa Lulu sambil melihat Nicole menyimpan ponselnya. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja, Nicole meyakinkan, mencoba menghibur semua orang,
termasuk dirinya sendiri. Di luar rumah sakit, Ellar berkata, "Patricia, kamu harus memastikan ibuku tetap aman, dan kamu juga harus tetap aman." Dia memegang tangan Patricia, tatapannya serius. Sambil menggigit bibirnya, Patricia mengangguk. Ia menjawab, "Baiklah." Setelah menatap Patricia lama, El melepaskan tangannya dan berjalan keluar dari pintu masuk utama rumah sakit. Mereka tidak dapat pergi bersama-sama, karena Patricia harus memastikan tidak ada seorang pun yang menyadari kepergiannya. Saat dia melihat sosok Ellar menghilang, mata Patricia sedikit menyipit, sikapnya menjadi dingin dan penuh tekad. Dia sangat menyadari bahwa Everett, setelah menyuruh Doretta membujuk Emma, pada akhirnya mengincar Ellar. Sekarang, Ellar tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diinginkan Everett. Everett licik dan kejam, akhirnya bergerak melawan Emma. Setelah melihat mobil Ellar pergi, Patricia melihat ada kendaraan lain yang mengikutinya. Dia mencibir, berbalik, dan menuju pintu belakang rumah sakit. Bahkan dengan seseorang yang membuntuti Ellar, dia tahu masih ada mata yang mengawasi setiap gerakannya di sini. Dia tidak bisa membiarkan siapapun mengetahui bahwa dia mengikuti Ellar. Tak lama kemudian, Ellar tiba di tempat parkir bawah tanah Baikop dan memarkir mobilnya. Ia melangkah keluar ke tempat yang kosong dan menyeramkan, bahkan langkah kakinya pun bergema keras. "Everett, aku di sini," seru Ellar sambil berdiri diam. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil masuk dan parkir di seberang kendaraan Ellar. "Bu," Ellar segera melihat Emma, yang didorong ke kursi belakang. Ia bergegas menghampiri. "Tunggu." Pintu mobil depan terbuka, menghalangi jalan Ellar. Melihat orang yang keluar dari mobil, Ellar mengerutkan kening. "Everett, apa yang kamu inginkan?" "Kau harus tahu apa yang kuinginkan." Everett mengangkat bahu. "Aku harap kau bersikap tegas kali ini seperti sebelumnya." "Jelas." Everett bertekad untuk mengambil alih Baikop, dan kali ini, dia tidak akan memberi Ellar kesempatan karena dia telah mengendalikan Emma. Dia bertekad untuk mencapai tujuannya. "Baiklah, terserah kau saja. Aku akan memberikannya padamu, lepaskan saja ibuku." Ellar langsung setuju, siap kehilangan segalanya jika itu berarti menyelamatkan Emma. "Keamanan." "Kalau begitu tanda tangani ini." Everett melemparkan map dokumen ke Ellar. Setelah menangkapnya, Ellar mengeluarkan dokumen dan pena tetapi ragu-ragu saat hendak menandatangani. Ada pikiran kedua. Everett mengejek, menyadari jeda Ellar. Ellar mengerutkan kening. "Kau mengincar Baikop, jadi mengapa ada dokumen Riddle Corporation di sini? Bahkan jika aku menandatanganinya, dokumen itu tidak akan mengikat secara hukum." Dia bertanya-tanya mengapa Everett memintanya untuk menandatangani dokumen-dokumen ini, meskipun dia tahu tentang fakta itu. "Apakah ini berpengaruh atau tidak, itu terserah Nicole," ejek Everett, yakin bahwa Nicole akan berkompromi demi menjamin keselamatan Ellar. Menyadari niat Everett, Ellar menatap Emma, matanya dipenuhi dengan kekacauan. "Apa yang harus kulakukan? Aku bisa menyerahkan Baikop, tetapi Riddle Corporation milik Nicole. Jika aku setuju, bukankah aku akan menyakitinya?"